Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Latifan Faza dengan NIM 2450307111138 yang dimana identitas ini akan saya masukkan ke deskripsi video. Dan di sini saya akan melakukan debugging dan menjelaskan langkah-langkah dari debugging pada rangkaian komputer SAP 1 ini. Jadi, saat kita melakukan debugging ini, kita akan melakukan pengecekan satu persatu dengan program user yang sudah saya buat sendiri. Nah, di sini sudah ada kontrol unitnya, ini sudah saya atur dengan apa? Dengan kodenya masing-masing dan ini rutinnya sudah saya atur juga sehingga ketika address ROM-nya ini diatur 000 maka dia akan di 3, ketika 1 maka di 6, ketika 1 0 berarti ada di 9 dan 1 1 ada di 0C ini. Dan ini akan menentukan apa instruksi mana yang akan dijalankan. Jika 3 maka dia akan menjalankan di mulai dari ini 0 1 2 3. Kalau 6 berarti di sini 6 terus dan seterusnya. FF ini adalah halt untuk melakukan pemberhentian pada eh, pemberhentian program. Sekarang kita masuk saja ke debuggingnya. Nah, di sini mulai dari belum saya tekan clocknya. Sekarang kita akan coba untuk menekan clocknya. Nah, di sini ketika kita menekan clocknya, program counter akan bertambah satu. Hal itu karena eh, CP-nya ini aktif, di mana control unit kita mengaktifkan CP ini sehingga program counter ini akan melakukan increment untuk menentukan alamat instruksi selanjutnya. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita melakukan clock lagi, instruction register ini menjadi bernilai 0C. Nah, ini kenapa bisa 0C? Nah, jadi program counter ini alamatnya akan dikirimkan ke MAR. Lalu ketika telah dikirimkan ke MAR, MAR ini akan mengirimkan alamat RAM ini akan mengirimkan alamat ke instruction register dengan mengaktifkan CE ini agar alamat bisa lewat melalui bus ke instruction register dengan mengaktifkan LI untuk menload alamatnya sehingga ada alamat 0C pada instruction register sama dengan yang ada di RAM ini. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini kita langsung menuju ke 4, yang dimana instruction register ini yang pertama ini adalah 0 itu adalah instruksinya dan C ini adalah alamat dari data. Jadi 0 ini akan dimasukkan ke dalam control unit, sedangkan C ini akan dimasukkan ke data. Data ini akan dimasukkan ke MAR ini dengan mengaktifkan EI agar data bisa lewat sehingga MAR ini akan muncul C yang dimana C ini adalah alamat dari data yang ada di sini. Nah, kita bisa tahu bahwa C di sini adalah memiliki nilai data 4. Kita coba lagi. Nah, di sini kita lihat register A-nya menjadi 4 karena ketika kita melakukan MAR ini, kita MAR ini akan mengirimkan datanya ke akumulator dengan mengaktifkan CE dan juga mengaktifkan LA. Sehingga register A ini akan bernilai 4 sesuai dengan ini. Ini adalah cara load A. Dikarenakan 0 itu kan instruksi dari LDE ya atau load A. Sehingga instruksinya hanya seperti ini. Kita log lagi. Nah, karena di sini ini adalah no operation, jadi tidak ada operasi apapun.
Lalu kita close lagi. Nah, di sini kita bisa lihat yang aktif adalah EP dan LM. LM di sini dan EP ini. Nah, jadi program counter yang ada di sini itu menunjuk alamat yang satu ini akan dikirim ke MAR sehingga dia akan menunjuk ke 2E ini. 2E ini kan alamat satu. Ini alamat 0, ini alamat satu. Lalu setelah itu dia akan melakukan increment untuk menunjukkan alamat berikutnya yang akan dijalankan nantinya. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini alamat dari MAR lalu menuju ke RAM, dan di RAM ini kita akan menyalurkan alamatnya ke instruction register seperti sebelumnya. 2E sama 2E di sini dengan mengaktifkan CE dan LI. Lalu kita coba clock lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di 2 ini E-nya adalah alamat datanya dikirim ke MAR E dengan nilai 6, sedangkan 2 ini di merupakan instruksinya dikirimkan ke control unit. Nah, control unit ini nanti akan mengaktifkan sub atau melakukan pengurangan. Nanti kita bisa lihat. Nah, di sini kita lihat registernya menjadi 6, register B, karena untuk melakukan pengurangan kita tidak bisa langsung memasukkan ke A. Kita harus memasukkan ke register lain, lalu kita menggunakan operasi ALU dan memasukkannya ke register A hasilnya nanti. Nanti nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini hasilnya adalah FE. Kenapa? Karena di sini saat melakukan ALU 4 yaitu A dikurangi dengan B yaitu 6, ya di mana hasilnya itu pasti ya negatif, negatif 2. Ya, negatif 2 ini jika kita komplement 2 kan, itu sama aja seperti kita melakukan inverse, yang dimana atau melakukan kebalikannya. Jadi yang awalnya adalah 0,0004 kali dan ada pokoknya biner dari 6 ini akan dibalik menjadi 111, pokoknya dibalik menjadi F apa F FD. Nah, ketika menjadi FD, kita komplementkan 2 yaitu menjadi FE. Karena kita tambah satu, makanya dia jadi FE ini. Nah, lalu kita coba lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia menuju ke alamat berikutnya yaitu 1F dengan MAR2 untuk kontrol sinyalnya sama, yang aktif EP, LM, yang mana EP ini aktif agar alamat yang ditunjuk PC ini bisa masuk ke MAR, dan LM ini diaktifkan agar MAR bisa mengload alamat yang diberikan oleh PC. Lalu MAR ini menuju RAM, dan RAM ini nanti akan mengirimkannya. Oh, sebelum itu kita melakukan program counter dulu, maksudnya melakukan increment dulu agar untuk menentukan alamat berikutnya yang akan dijalankan. Nah, di sini baru kita mengirimkannya ke instruction register. Nah, di sini kita lihat nilainya F ini kita kirim ke sini F MAR dengan nilai 7, dan satu ini kita kirimkan ke control unit yaitu eh, operasi add, pertambahan. Nah, di sini kita bisa lihat register B yang tadi sebelumnya itu 6 sekarang menjadi 7. Nah, 7 ini berasal dari tadi MAR ini kan F. F itu menunjuk ke 7, dan 7 ini dimasukkan ke register B dengan nyala sinyal kontrol CE dan LB. Lalu kita coba clock lagi. Nah, di sini eh, menjadi 5 yang sebelumnya FE. Kenapa bisa menjadi 5? Karena kita akan melakukan add atau pertambahan. Kita tambahkan dengan 7. Min 2 ditambah 7 adalah 5. Nah, gitu kita bisa lihat B ini masuk ke ALU, dan A, nilai A yang sebelumnya tadi.
yang sebelum ini itu kita masukkan ke ALU juga. Lalu kita akan menuju ke eh, buffer ini sampai ke register A ini lagi untuk menampung hasilnya. Kita nyalakan sinyal kontrol EU, LA agar bisa melakukan komunikasinya. Lalu kita coba lagi. Nah, 2D ini eh, melakukan pengurangan sama seperti tadi 2E konsepnya. Kita akan melakukan pengurangan, kita melakukan fetch terlebih dahulu. Nah, di sini nilainya berubah jadi 1. Lalu, nah di sini kita lihat dia dikurangi 4. Nah, di sini, nah ini alunya kenapa bisa menyala, alu 0 ini? Karena kita membutuhkan pengurangan atau sub, yang dimana sub itu di alu di sini, itu harus melakukan select 0001. Nah, kalau add kan 0000. Nah, ini 0001, makanya kita harus mengaktifkan yang alu 0 ini di control unit. Itu sebabnya ini aktif, sehingga akan melakukan pengurangan. Kita lanjut saja. Ini seperti biasa melakukan fetch. Nah, di sini sudah mulai terbentuk angkanya 4. Nah, karena kenapa 4? Karena kita mengirimkan data yang ada di akumulator ini menuju ke register output, yang dimana dengan menyalakan EA dan juga menyalakan LO untuk mengload data dari A ini. Sehingga di sini kita lihat registernya 4 sama dengan ini. Lalu register 4 ini akan diimplementasikan ke hex digit display sehingga menjadi angka 4. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa apa namanya program telah berhenti karena sudah berhenti di FF, yang dimana ini itu kan bernilai FF itu sama aja seperti bernilai 111, yang mana semuanya itu adalah satu. Mulai apa kontrol sinyal ini diubah menjadi satu semua, sehingga ketika kita masukkan ini ke sini, nah ini kan satu semua. Lalu kita akan NAND kan atau not N, yang dimana ketika kita satu semua itu kita N kan, maka hasilnya satu. Nah, kita not kan, maka hasilnya menjadi nol. Nah, karena nol, HLT-nya nol, nah di sini kita HLT ini tidak aktif, sehingga buffer ini akan tidak bisa menyala dan akan menghambat clock yang ada di sini. Nah, untuk bisa menyalakan buffer ini kan kita harus mengaktifkan apa kontrol sinyal yang ada menghubung ke eh, tri-state buffer ini. Jadi seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila kurang lengkap dalam penjelasan saya, karena waktunya juga terbatas sekitar 10-15 menit. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila ada yang terlewat dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.